Kemarin kita dihebohkan dengan kasus gas. Kini, permasalahan baru muncul. Kali ini terkait minyak. Kejaksaan Agung kembali mengungkap dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Jika saya menyebut adanya penyimpangan dalam tata kelola minyak, mungkin banyak yang menganggapnya, bukan hal yang mengejutkan, mengingat ini bukan kasus pertama. Korupsi semacam ini seolah menjadi permasalahan klasik di dalam Pertamina. Namun, bagaimana jika ternyata Pertamina mencampur Pertalite dengan Pertamax? Mengejutkan bukan? Bayangkan, selama ini kita bayar untuk Pertamax, tapi yang kita dapatkan justru Pertalite. Inikah yang dimaksud dengan Pertalite versi tidak antri? Yah, itulah realitas yang terungkap. Dan dalam jumlah kerugian negara pun tidak main-main, mencapai 193,7 triliun rupiah. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya? Sebenarnya ini bukan pertama kalinya muncul persoalan terkait kualitas Pertamax. Jika kita kembali ke November 2024, sempat ramai kasus sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan mesin yang diduga akibat penggunaan Pertamax di wilayah Cibinong, Jawa Barat. Namun saat itu Pertamina segera memberikan klarifikasi bahwa kualitas bahan bakar tersebut telah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, ada juga permasalahan terkait kadar sulfur dalam Pertamax yang cukup tinggi, yakni mencapai 400 ppm, jauh di atas standar internasional yang hanya 50 ppm. Bahkan, kandungan sulfur dalam Pertamax tidak jauh berbeda dengan Pertalite. Menariknya, kemiripan spesifikasi antara Pertamax dan Pertalite ini bisa jadi berkaitan dengan dugaan praktik pengoplosan RON 90 menjadi RON 92 yang disebut-sebut telah berlangsung sejak 2018 hingga 2013. Artinya, praktik ini sudah berjalan selama 5 tahun, tepat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin selama 5 tahun dugaan pengoplosan bahan bakar ini tidak terendus hingga ke istana? Jika tidak sampai ke sana, setidaknya Kementerian BUMN seharusnya memiliki indikasi lebih awal. Mengapa baru diungkap sekarang? Apakah ada sesuatu yang dibiarkan begitu saja di pemerintahan sebelumnya? Ini menjadi pertanyaan serius yang perlu dijawab. Menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah, karena diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara menyeluruh. Namun untuk saat ini, kita kesampingkan dulu persoalan tersebut. Yang jelas, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 4 berasal dari Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Yang paling disayangkan, salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Padahal, Rifa diketahui menerima gaji dan tunjangan yang sangat besar dari pihak Pertamina. Sebagai informasi, jajaran direksi Pertamina bisa memperoleh penghasilan 3,5 miliar rupiah per bulan. Jika melihat laporan kekayaannya, jumlah aset yang dimilikinya pun meningkat drastis setelah menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2023. Kekayaannya yang semula 9,3 miliar rupiah pada tahun 2022 melonjak menjadi 18,9 miliar rupiah pada tahun 2023. Nyaris 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Selain Rifa Siahaan, tersangka lainnya dari Pertamina adalah Sani Dinar Saifuddin yang menjabat sebagai Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, serta Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Dari pihak swasta ada salah satu nama yang mencuri perhatian, adalah Muhammad Keri Adrianto, putra dari Taipan Minyak Indonesia, Muhammad Riza Khalid. Nama Riza Khalid sendiri sudah lama dikaitkan dengan skandal mafia migas, termasuk kasus minyak campuran Zatapi. Selain itu, ada juga Gading Ramadan Judo yang disebut-sebut sebagai anak angkat dari Riza Khalid, serta Dimas Werhaspati yang menjabat sebagai komisaris PT Navigator Katulistiwa. Adapun modus operandi dalam kasus ini
dimulai dengan rekayasa internal di Pertamina. 3 tersangka dari Pertamina, Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono, diduga mengondisikan keputusan dalam rapat untuk menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri. Dampaknya, pasokan minyak bumi domestik menjadi kurang, sehingga kebutuhan minyak mentah maupun produk kilang harus dipenuhi melalui impor. Selain itu, mereka diduga memanipulasi pemenang broker impor minyak dengan melibatkan tersangka dari pihak swasta. Bahkan, sebelum tender dilaksanakan, harga dan pemenang sudah ditentukan sebelumnya. Skema pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang ini dibuat sedemikian rupa agar seolah-olah berjalan sesuai prosedur. Padahal, sudah diatur sejak awal. Kasus ini tidak hanya soal manipulasi impor, tetapi juga penyimpangan spesifikasi minyak. Pertamina seharusnya membeli RON 92 atau Pertamax, tetapi justru mengakuisisi RON 90 atau Pertalite dan mencampurnya agar seolah-olah memenuhi standar dari Pertamax. Praktik ini jelas dilarang. Tak hanya itu, harga pengiriman minyak juga diduga di markup untuk keuntungan tertentu. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari ekspor minyak mentah, impor melalui broker, serta subsidi BBM yang membengkak. Namun, angka ini bisa lebih besar jika memperhitungkan dampak inflasi, daya beli, dan kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM yang tak sesuai standar. Saat ini, 7 tersangka tengah diproses hukum dengan berbagai pasal tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung bahkan telah menggeledah rumah Muhammad Riza Khalid, mengindikasikan bahwa skandal ini lebih luas dari yang terlihat. Lalu siapa yang dirugikan? Yang pasti kita, warga Indonesia sebagai konsumen. Dari modus korupsi mengoplos minyak Pertalite menjadi Pertamax, tentunya merugikan bagi konsumen. Nah, kita ini sebagai konsumen tentunya punya hak untuk menggugat dan meminta ganti rugi dari Pertamina terkait kasus ini. Makanya, di media sosial muncullah seruan aksi berhenti membeli bahan bakar dari perusahaan plat merah. Seperti pernyataan Dandi Laksono yang menyebut, bahkan saat kita ingin berniat baik untuk menggunakan Pertamax karena merasa tidak berhak disubsidi, nyatanya kita juga kena tipu oleh negara. Novelis Terelia juga menuliskan kekecewaannya di Facebook, bahkan menyerukan untuk boikot SPBU Pertamina. Lalu, apa alternatifnya? Di Indonesia, ada beberapa pilihan stasiun pengisian bahan bakar umum selain Pertamina. Beberapa perusahaan asing maupun kerjasama dengan perusahaan lokal menghadirkan SPBU yang menawarkan berbagai jenis bahan bakar berkualitas, seperti SPBU Vivo, SPBU Shell, SPBU British Petroleum. Tapi di tengah kemarahan publik, lagi-lagi Pertamina melakukan klarifikasi kalau BBM Pertamax yang dijual saat ini sudah sesuai spesifikasi, bukan campuran Pertalite. Nah sekarang, apakah kita harus percaya? Kalaupun iya saat ini sudah sesuai spesifikasi, berarti benar kalau sebelum-sebelumnya adalah oplosan. Siapa yang mau menjawab ini? Jadi mungkin benar yang Deddy Sitorus bilang, rontok sudah Indonesia di mata dunia. Sampai-sampai masalah yang ada membuat performa saham kita hancur. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ketujuh tersangka? Markup impor sampai upgrade blending BBM bukan hal yang baru. Dan kenapa terus berulang? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk membongkar jaringan mafia ini. Ditambah pengaruh kuat oligarki bisnis dalam BUMN.